Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali lagi dengan salah satu kasus yang cukup membingungkan pada masanya. Karena memang menarik sekali kasusnya. Dari satu kasus akhirnya terbelitlah beberapa hal dan kejadian yang lain. Dan menjadi menarik juga karena pada headline-headline berita, kalau lu cek soal kasus ini, semuanya itu bertemakan soal sex game atau bisa dibilang permainan erotika ya. Dimana pasangan suami istri atau mungkin nggak suami istri gitu ya, itu bermain hal-hal yang men-trigger hawa nafsu gitu. Dan memang menjadi menarik karena ending dari permainan tersebut jadi cukup mengerikan dan justru malah menjadi sebuah kasus yang besar. Inilah kisah soal Sheila Davalo, seorang wanita yang cukup manipulatif dan mengerikan sifatnya sebenarnya. Dan mari kita bahas sebentar lagi. Sebelum itu silahkan like, share, dan subscribe, join membership gue kalau kamu support lebih jauh. Tapi kalau kalian gak mau juga gak masalah ya. Dan tentunya selamat juga bagi kalian, bukan selamat sih, tapi lebih kepada selamat menunaikan ibadah puasa kalian ya. Semoga lancar-lancar. Tapi harusnya pas kalian nonton ini harusnya udah jam buka puasa untuk pertama kali premier. Oke, kalau gitu silakan mari kita menonton bersama and let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Sheila Davalo, ini dia adalah seorang wanita yang lahir di Iran pada tanggal 11 Mei 1969. Dan pada pertengahan tahun 1970-an, ya seperti banyaknya manusia pada era-era tersebut ya, yang di luar Amerika tentunya punya American Dream, seperti yang gue selalu bilang. Dan akhirnya mereka mengubah kependudukan mereka ke Amerika, atau bisa dibilang beremigrasi bersama dengan keluarganya untuk mencari kehidupan yang tentunya harusnya lebih baik di Amerika. Dan secara pendidikan, Sheila juga bukan orang yang bisa dibilang average atau bodoh ya. Karena setelah dia lulus SMA, dia itu langsung berkuliah di Stony Brook University di New York dengan jurusan Biochemistry atau biokimia. Stony Brook sendiri adalah sebuah universitas yang berfokus memang pada riset dan penemuan yang ngebuat anak-anak yang masuk sana. Jadi harusnya sih rata-rata sudah pasti cerdas karena kualifikasinya juga cukup tinggi. Dan Sheila memang terhitung cerdas pada masanya. Dan di kampus Stony Brook juga lah dia tuh bertemu dengan quote-unquote bukan jodoh pertamanya yang bernama Farid Muzafi dan akhirnya menikah. Dan setelah dia lulus dari S1, dia juga mengambil master di New York Medical College untuk kesehatan publik atau public health. Dan lalu saat di program master inilah dia akhirnya ketemu lagi dengan seorang laki-laki bernama Paul Christos. Dan ternyata mereka berdua itu ternyata sering ketemu dan menjalin hubungan dan akhirnya memang berselingkuh, melakukan sebuah tindakan affair. Dan setelah suaminya si Farid Muzafi ini tahu bahwa istrinya selingkuh sama orang lain, Farid langsung meminta cerai dari Sheila. Mana ada sih laki-laki itu kan tinggi dari harga dirinya ya. Jadi kalau udah diselingkuhin pasti harusnya laki-laki yang punya pendirian teguh gitu ya, dan punya gengsi besar harusnya pasti meminta cerai kepada istrinya. Perceraian pun terjadi dan diiyakan tentunya oleh Sheila karena Sheila ini udah mabuk cinta ya dengan si Paul Christos ini. Dan akhirnya mereka berdua, dia dan si Paul ini akhirnya juga menikah di tahun 2000-an dan beli tempat tinggal di Pleasantville di New York. Dan seperti yang gue bilang bahwa Sheila itu adalah orang yang cerdas, maka dari itu setelah dia lulus dan dia berhasil ngambil masternya dan akhirnya dia juga bisa bekerja di Purdue Pharma yang sekarang sudah tutup ternyata karena kasus opioid epidemic dengan denda 8,3 miliar dolar pada tahun 2020 kemarin. Dan Sheila bekerja di perusahaan tersebut sebagai ilmuwan riset di sana dan punya karir cukup gemilang di perusahaan tersebut. Dan teman-temannya pada saat itu yang bekerja satu kantor sama Sheila Davalo ini juga menyatakan bahwa Sheila ini adalah pribadi yang sangat cerdas, baik juga, dan juga dari keluarga yang baik-baik atau punya background keluarga yang gak aneh-aneh. Tapi ternyata memang rasanya kebiasaan Sheila ini belum berubah ya, soal tidak bisa menjaga komitmennya atau komitmen pernikahannya dan juga menjaga kesetiaannya dengan suaminya. Dan kayaknya memang gila sama cowok aja sih feeling gue. Dimana pada saat itu, saat dia di tempat kerjanya, dia itu bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang adalah ilmuwan farmasi bernama Nelson Sassler. Dan selingkuh akhirnya juga pada tahun 2001 dengan alasan bahwa dia itu nggak bahagia hidup bersama Paul.
Dan pada saat menjalani hubungan ini, Nelson sendiri tuh nggak pernah menyangka sebenarnya bahwa Sheila itu sudah menikah gitu. Karena Sheila itu ngakunya dia tuh masih single gitu ya. Jadi emang gila ini wanita ya. Bahkan untuk bisa membuktikan dan menyembunyikan status pernikahannya dengan Paul Christus, Sheila itu sering mengatur sebuah skenario di mana Paul itu disuruh pergi keluar rumah selama 1 minggu dengan alasan adik laki-lakinya itu mengalami penyakit mental dan gak bisa menerima fakta bahwa Sheila itu sudah menikah. Jadi dengan alasan adiknya yang mana tidak benar juga gitu ada penyakit mental seperti itu, Paul itu jadi selalu mau tuh kalau disuruh sama si Sheila untuk keluar dari rumah dengan alasan adiknya mau datang dan nginep di sana. Dan Paul tentunya akan keluar dan nginep di hotel dekat dengan rumahnya membawa barang-barang seadanya biasanya. Nah, di saat Paul keluar rumah inilah, Sheila itu bisa mengundang si Nelson Sassler untuk bisa datang ke rumahnya, tentunya dengan kondisi semua atribut, foto-foto, pernikahan, dan segala macamnya soal Paul itu tentunya disembunyikan. Dan tentunya mereka berdua tentunya ya, namanya pasangan-pasangan di Amerika, bule ya, free sex gitu ya. Dan tentunya mereka juga melakukan hubungan di ranjang pernikahan Sheila DeValo dan juga Paul Christus. Ya ini bisa gue bilang juga salah satu karma dari Paul Christus juga karena berselingkuh ya. Jadi memang karma sih udah sukses ya harusnya. Dan lalu pada tahun yang sama Nelson tuh sudah mulai kehilangan ketertarikannya dengan Sheila karena ada beberapa perbedaan visi dalam hubungan dan pekerjaan dan segala macam. Sehingga mereka tuh memutuskan untuk berpisah pada tahun 2001. Dan Nelson menjalin lagi hubungan barunya dengan mantan teman kerjanya juga di Purdue yang bernama Annalisa Raimundo. Nah ini cewek yang lebih seksi bisa dibilang dari Sheila ya. Annalisa Raimundo sendiri secara singkat berasal dari keluarga yang juga terpandang alias orang tuanya itu adalah dokter-dokter juga dan memang keluarga yang baik-baik juga. Bahkan Annalisa itu bisa dibilang jauh lebih cerdas dari Sheila karena dia kuliah di Harvard dan ngambil master di Columbia University. Gua nggak tahu dia masuk Harvard itu lewat si Rick Singer atau enggak, tapi yang pasti udah masuk Harvard. Lalu setelah serius menjalani hubungannya bersama si Annalisa Raimundo ini, Nelson itu pindah ke tempat tinggalnya si Anna yang ada di daerah Stanford pada tahun 2002. Dan setelah tinggal bareng, sebuah kejadian mengerikan itu terjadi. Tepatnya pada tanggal 8 November 2002. Saat Nelson itu pada hari itu meninggalkan tempat tinggalnya pada jam 8.30 pagi untuk kerja. Dan Annalisa sendiri, seperti biasa pada hari itu, Annalisa itu memang punya jadwal untuk kerja di rumah setiap hari Jumat. Jadi WFH setiap hari Jumat dia. Dan lalu pada jam 12.19 siang, 911 itu menerima sebuah panggilan dari wanita yang gak nyebutin namanya. Dia itu menyebutkan bahwa tetangganya yang adalah si Annalisa ini diserang dan ditusuk di tempat tinggalnya tanpa memberikan namanya sendiri sebagai pelapor. Dan setelah menerima laporan tersebut, kepolisian tuh datang dan menemukan Annalisa itu berada di dekat pintu masuk alias di foyer kalau di arsitektur dan di rumah tuh sebutannya. Yang menandakan bahwa Annalisa sepertinya itu nggak punya waktu banyak untuk melawan pada saat itu dan mati di tempat karena cederanya parah banget dan sepertinya pelaku tahu betul kegiatan dari Annalisa setiap harinya. Lalu Nelson pulang nih pada beberapa jam setelahnya dengan melihat sudah banyak polisi di mana-mana yang lagi ngerumunin tempat tinggalnya. Dan setelah diceritakan soal kejadian ini dan tewasnya Annalisa Raimundo gitu ya, dan saat dia juga masuk ngelihat Annalisa itu sudah tidak bernyawa dan tergeletak gitu ya, ternyata ada sebuah respon yang sangat aneh di mana responnya Nelson Sassler ini sangat-sangat tenang gitu, sangat teduh, santuy gitu ya. Malah dia itu langsung ke tempat kapal, ke sebuah tempat gudang kapal gitu, dan dia tidur di dalam gudang kapal tersebut dekat dengan rumahnya. Nah, karena respon yang aneh dan tenang inilah, Nelson Sassler ini dinyatakan sama polisi itu sebagai tersangka utama dari kejadian ini. Walaupun pada beberapa waktu kemudian, polisi itu akhirnya mencabut dugaan ini karena Nelson itu punya alibi yang sangat kuat. Dan pada waktu itu juga dia nggak ada di sana, dia di tempat kerjanya. Dan sepertinya nggak mungkin Nelson pada waktu tersebut berada di tempat Annalisa sekaligus. Dan tentunya tidak ditemukan juga bahwa ada motif Nelson ini ingin mencelakai si Anna. Karena memang keduanya lagi menjalani hubungan yang sangat baik. Dan karena kekurangan bukti dan lain-lain, polisi akhirnya mentok ya dengan kasus ini. Dan akhirnya kasus ini ngegantung selama sekitar 5 bulan lamanya. Sampai sebuah kasus yang gak ada hubungannya dengan kasus Annalisa Raimundo ini muncul ke permukaan. Yaitu pada tanggal 23 Maret tahun 2003, jadi berselang sekitar 5 bulan. Adalah sebuah laporan ke polisi bahwa ada seorang laki-laki yang tergeletak di tempat parkir rumah sakit dengan keadaan tertusuk di dada dan nama laki-laki ini adalah Paul Christus. Yang kalau kita track back, ini adalah suaminya dari Sheila DeValo.
yang juga adalah mantan pacarnya Nelson Sessler. Dan dengan informasi tersebut, Sheila sebagai istri juga langsung ditangkap oleh polisi untuk diinterogasi tentunya terkait dengan kejadian ini. Di interogasinya, Sheila itu menyatakan bahwa kejadian ini terjadi saat dia dan suaminya itu sedang main sebuah permainan erotis gitu. Yang dia lakukan untuk membumbui hubungannya dengan Paul yang terasa sudah sedikit tawar dan bland dan rasanya kayak saudara doang gitu, bukan kayak hubungan suami istri gitu. Makanya dia melakukan permainan ini. Dan permainan ini adalah Sheila itu mengikat Paul di sebuah kursi dengan mata tertutup ya. Lalu Paul itu diminta menebak benda-benda yang ditempelkan ke kulitnya sama si Sheila. Dan ternyata kata Sheila barang ketiga yang adalah pisau ini nggak sengaja tertusuk ke dadanya Paul saat Paul itu nggak sengaja gerak. Dan karena takut telepon polisi, kata si Sheila ini, ya takutnya polisi tuh nggak percaya sama dia, makanya dia tuh nggak telepon polisi dan langsung membawa si Paul ini ke rumah sakit terdekat, dekat sekali dengan lokasinya ternyata dengan rumahnya si Annalisa Raimundo atau kejadian dari Annalisa Raimundo. Di dalam mobil katanya Sheila ini dan Paul ini juga bertengkar katanya bagaimana menjelaskan kejadian ini sama polisi nanti gitu. Itu yang mereka argumenkan dan berdebat di dalam mobil, kata si Sheila DeValo. Dan katanya Paul itu mengancam akan membunuh dia. Dan makanya dia itu ketakutan dan dia langsung kabur dari rumah sakit setelah mengeluarkan si Paul ini dari mobil. Dan pada proses interogasi ini, semua kesaksian yang tadi gue berikan kepada kalian, Sheila itu menyangka bahwa suaminya itu udah gak selamat karena cedera tersebut. Jadi dia memberikan seluruh kesaksian itu dengan asumsi bahwa suaminya itu sudah tidak terselamatkan. Tapi ternyata kan semua keajaiban tuh selalu muncul ya di waktu-waktu yang sangat-sangat tepat gitu. Dimana Pauline ternyata berhasil diselamatkan lewat sebuah operasi yang cukup besar. Dan Paul langsung menceritakan versi dirinya soal kejadian tersebut. Bahwa benar mereka tuh lagi bermain erotis gitu ya. Dan matanya ditutup. Ya lo bisa mengimajinasikan lah. Khususnya laki-laki mungkin bisa sangat mengimajinasikan permainan ini. Paul itu menjelaskan bahwa pada hari itu saat dia sedang bermain permainan tersebut, Sheila itu bilang mau ke dapur untuk mengambil barang terakhir yang harus ditebak Paul. Dan setelah beberapa saat kembali dari dapur dan duduk di pangkuannya Paul, tiba-tiba Sheila ini menusuk Paul di dada sebanyak 2 kali. Jadi si Paul ini merasakan ada sesuatu yang berat langsung ke dadanya. Dan dia sudah merasa bahwa oh ternyata ini kayak tusukan. Karena saat dia melepas matanya itu tiba-tiba dadanya udah penuh darah semua. Dan Paul langsung kesakitan dan meminta Sheila ini untuk menelpon polisi. Dan dia lihat bahwa Sheila itu sedikit keluar dari pandangan dia. Dan setelah si Sheila kembali lagi, dia mengatakan bahwa 911 itu line-nya sedang sibuk. Dan juga dia katanya dalam masa ketakutan katanya si Sheila ini. Dan mereka berdebat akhirnya dan Sheila setuju untuk membawa Paul ke rumah sakit. Jadi dia berdebat untuk minta tolong Sheila ini bawa dia ke rumah sakit. Dan akhirnya Sheila juga setuju untuk bawa dia ke rumah sakit dengan keadaan sudah lemes tentunya, kehilangan banyak darah. Dan setelah sampai parkiran yang katanya cukup isolated atau cukup jauh dari mobil-mobil lainnya, saat Sheila membuka pintu, si Paul ini merasa bahwa si Sheila ini pengen bukain pintu dan pengen ngajak dia keluar untuk masuk ke rumah sakit. Tapi ternyata saat pintunya dibuka, bukannya menolong si Paul, tapi ternyata Sheila itu ngambil pisaunya lagi yang tadi dan tusuk lagi si Paul sekali lagi di tempat yang sama. Maka dari tersebut, Paul itu langsung teriak. Sehingga namanya tempat umum ya. Jadi langsung banyak orang-orang pass buyer atau orang-orang yang lewat di sana itu langsung ngedengar si Paul teriak dan langsung nyamperin si Paul dengan berlari itu banyak orang. Nah makanya dari itu karena banyak orang yang lari untuk menolong si Paul ini, akhirnya Paul kan tergeletak di lantai parkiran ya, dan langsung si Sheila itu kabur dan pergi dengan mobilnya. Dan polisi pun akhirnya memeriksa kesaksian 2 orang ini kan, si Sheila dan juga si Paul ya, dan menyusun fakta sebenarnya kayak gimana. Mulai dari sejarah telepon Sheila tentunya, karena kan si Paul bilang bahwa dia minta Sheila ini untuk telepon 911 gitu. Apakah memang benar dia telepon 911 gitu kan, jadi kan bisa menyatukan motif gitu ya. Dan tentunya polisi langsung ngecek output atau sejarah teleponnya Sheila, apakah pada hari itu benar. Dan ternyata pada hari itu Sheila itu nggak pernah telepon 911. Tapi justru dia menelpon seseorang yang adalah Nelson Sessler. Dan saat dikonfrontasi soal hal ini, Sheila bilang bahwa dia telepon Nelson Sessler itu untuk membatalkan janjinya untuk pergi pada malam itu karena dengan alasan suaminya si Paul ini mengalami cedera berat. Tentu dong polisi langsung cocokin kesaksiannya Sheila DeValo ini ke si Nelson Sessler. Makanya langsung polisi nemuin si Nelson.
Dan Nelson bilang bahwa memang betul Sheila itu telepon dia pada hari itu, tapi bukan untuk membatalkan janji, tapi justru untuk minta ketemuan pada malam harinya. Jadi freak banget nih cewek. Dari pencocokan inilah Nelson juga baru tahu ternyata bahwa Sheila itu sudah menikah. Jadi karena kasus ini Nelson Sessler itu baru sadar bahwa ternyata Sheila ini udah punya pasangan gitu. Dan Nelson juga memberikan kesaksian bahwa dia dan Sheila ini sudah berhubungan dari tahun 2001 dan memang putus kan beberapa tahun belakangan dan baru hubungan lagi di tahun 2003 saat setelah si Sheila ini nge-support dia dari trauma kematiannya Annalisa Raimundo. Dan karena kesaksian dan bukti inilah Sheila ini langsung ditangkap polisi atas usaha penyerangan kepada Paul sekaligus jadi tersangka utama atas kasusnya Annalisa beberapa waktu sebelumnya. Jadi langsung benar-benar polisi menyangka bahwa ini sepertinya dia nih, orang di balik kasusnya Annalisa dan kebetulan juga ada kasus menyerang suaminya. Dan pada prosesnya, Paul juga menjelaskan selama ini Sheila ini suka curhat soal cinta segitiga temannya dan meminta saran atas nama temannya. Yang ternyata cerita itu dibuat atau curhatan itu dibuat seakan-akan itu temannya. Padahal cerita tersebut itu adalah kisah cinta segitiga dirinya sendiri, Nelson Sessler, dan juga Annalisa Raimundo. Baru terbukalah fakta bahwa setelah Annalisa Raimundo ini meninggal, Sheila tuh jadi bisa dekat lagi kan dengan Nelson dan berpikir dia tuh memang harus menyingkirkan Paul Christus sebagai suaminya supaya dia dan Nelson Sessler bisa menikah. Dan memang waktunya sangat bertepatan pada kasusnya si Annalisa Raimundo. Makanya polisi tahu betul bahwa kejadian ini semua beruntun dan tersangka atau pelaku utamanya sudah pasti si Sheila DeValo. Makanya polisi langsung nangkep dia. Walaupun Sheila memang selalu bersikuku bahwa dia tuh gak bersalah dan menyatakan bahwa Paul Christus ini sering kasar sama dia dan dia tuh ngelakuin penusukan sebagai bentuk marahnya dan juga bisa dibilang bahwa dia tuh gak sengaja sebenarnya nusuk itu. Walaupun bagi polisi penusukan di daerah jantung selama 3 kali ini adalah tentu bentuk dari kesengajaan dan bahkan sudah direncanakan dan gak ada bukti juga bahwa Paul Christus ini kasar sama Sheila DeValo sepanjang pernikahannya. Maka dari itu pada tanggal 19 Februari 2004, Sheila itu dinyatakan bersalah atas penyerangan dan percobaan pembunuhan kepada suaminya yang udah jadi mantan suaminya pada saat persidangan dan akhirnya divonis 25 tahun penjara tanpa bisa menaikkan banding. Dengan Sheila yang sudah berada di dalam penjara, tentunya ini menjadi sebuah kemewahan bagi polisi ya, karena polisi bisa lebih nyaman, waktunya jadi lebih luang untuk menginvestigasi kasus Annalisa Raimundo. Karena sampai detik ini, si Sheila DeValo ini baru hanya jadi tersangka dan belum bisa dibuktikan dialah pelaku dari kasusnya Annalisa Raimundo. Tapi tentunya polisi bisa nahan dia karena kasus penyerangan suaminya, jadi polisi itu bisa lebih santuy ngejalanin investigasinya dengan lebih cermat. Tanpa harus khawatir si Sheila ini bakal kabur. Dan akhirnya terbentuklah sebuah skenario sempurna soal kejadian pada Februari 2002 di kondominiumnya Annalisa atau tempat tinggalnya Annalisa Raimundo yang pada saat itu masih menjadi misteri. Polisi merangkai di mana hari kejadian tersebut Sheila itu keluar dari tempat tinggalnya. Jadi akhirnya dia pergi menuju kompleks kondonya Annalisa Raimundo, lalu parkir mobilnya, lalu dia mengetuk kondonya si Annalisa dan saat Annalisa membuka pintu, mereka berdua lalu mengalami perkelahian. Dan disinilah si Sheila DeValo ini menusuk Annalisa. Bahkan ngegebuk kepalanya Annalisa dengan dumbbell untuk bisa memastikan. Karena kalau misalnya si Annalisa ini hidup, dia pasti langsung memberikan kesaksian kan. Dan setelah itu Sheila langsung bersih-bersih katanya di kondonya Annalisa. Ini sesuai dengan rangkaian polisi. Lalu pergi dari kondo tanpa keamanan petugas tersebut. Jadi memang kondominiumnya itu cuma sistem keamanannya itu elektronik, nggak ada security orangnya gitu. Jadi inilah kadang-kadang yang memang menjadi berbahaya ya. Itu kan kayak kasus bos ojek online di Amerika juga kejadiannya kayak gitu tuh. Baru dari situ dia mampir ke sebuah restoran nih. Menurut polisi si Sheila ini mampir ke sebuah restoran setelah melakukan hal tersebut kepada si Annalisa. Lalu dia pakai telepon umum dekat restoran tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Seakan-akan dia itu tetangganya, supaya polisi tuh bisa langsung ngecek ke rumahnya Annalisa Raimundo. Gua nggak tahu sih dibalik motif ini kenapa dia tuh pengen cepat-cepat kasus ini ditemukan atau kayak gimana. Dan sangkaan polisi ini pun akhirnya memang diperkuat. Jadi skenario kan tadi baru skenario doang ya, baru kayak bayangannya polisi. Nah ternyata semua itu diperkuat dengan samanya DNA yang ada di wastafel kondo Annalisa Raimundo yang pada saat kejadian itu nggak bisa dikenalin, yang ternyata sama dengan DNA-nya Sheila DeValo.
Karena setelah ditahan tentunya polisi bisa minta DNA-nya Sheila DeValo lalu dicocokkan dengan DNA yang ada pada saat itu di tempatnya Annalisa Raimundo, dan setelah dicocokkan ternyata cocok gitu. Jadi kan kalau pada saat itu kan mungkin nggak bisa dicek karena juga mau ngecekin samain ke siapa gitu. Ternyata ini sama si Sheila DeValo. Dengan inilah udah nggak bisa disangka lagi bahwa memang si kampret Sheila DeValo ini adalah pelaku utama dari kasus ini. Dan anehnya Sheila pada persidangan di mana dia itu mau divonis soal kasusnya Annalisa Raimundo, dia itu memilih untuk gak diwakili sama pengacara. Ini sebuah keputusan yang aneh banget. Dan ini lebih mirip sama film Fracture kalau nggak salah. Lu bisa nonton tuh, filmnya keren banget tuh, yang main tuh Anthony Hopkins. Dia juga nggak mau diwakili sama pengacara gitu karena dia sangat-sangat cerdas sebagai pelaku gitu ya. Dan akhirnya memang si Sheila ini akhirnya memang juga dituntut akhirnya dengan atas nama kasus Annalisa Raimundo pada tahun 2007, dan persidangannya itu baru dimulai di tahun 2012 saat semua bukti itu terkumpul dan semuanya sudah siap untuk disidangkan. Dan persidangan dimulai pun tetap dengan Sheila itu nggak mengaku bahwa dia tuh berada di lokasi Annalisa pada hari kejadian. Tapi sayangnya memang juri yang menilai persidangan yang mendengar rekaman telepon dari pelapor kejadian Annalisa pada saat itu yang memang dilaporkan ke 911 yang tidak menyebutkan nama pelapornya. Nah, blundernya si Sheila DeValo ini sebagai pelaku adalah dia kan tidak minta diwakili sama pengacara sama sekali saat persidangan dia dituduh membunuh si Annalisa Raimundo kan. Jadi mau gak mau kan si Sheila DeValo ini bakal banyak ngomong gitu. Nah, karena dia banyak ngomong ini, juri itu mulai berpikir bahwa rekaman suara tersebut, suara pelaporan tersebut yang tanpa nama ini, ternyata mirip sekali suaranya dengan si Sheila DeValo secara aksen dan juga secara suara. Jadi akhirnya di final persidangan atau di persidangan akhirnya juri memutuskan bahwa mereka setuju bahwa pelapor tersebut, pelapor anonim yang sampai detik ini masih menjadi misteri, itu adalah suaranya Sheila DeValo sendiri. Jadi bisa dibilang si Sheila DeValo ini blunder ya, karena dia tuh tidak meminta dirinya tuh bisa diwakili sama pengacara. Kalau misalnya dia diwakili sama pengacara, kan pengacaranya bakal banyak ngomong dan mungkin juri itu bakal bisa nggak terlalu menebak soal suara siapa sebenarnya itu yang ngelapor. Tapi ternyata karena dia banyak ngomong gitu ya, jadi akhirnya ketahuan juga. Ya namanya juga penjahat ya, lama-lama juga jatuh juga ke lubang gitu ya. Dan akhirnya Sheila pun dinyatakan bersalah atas persetujuan juri di mana mereka setuju bahwa memang itu suaranya Sheila DeValo dan divonis 50 tahun penjara yang baru akan dimulai hukumannya setelah vonis atas penyerangan suaminya itu berakhir. Dan baru boleh naik banding pada tahun 2079, keburu Star Wars itu ya. Dan itu juga kalau memang dia masih bisa hidup di umurnya yang ke-110. Udah tua banget sih, harusnya sebelum 110 sih udah lewat harusnya ya. Tapi itulah dia kasusnya Sheila DeValo, cukup banyak intrik ya. Kompleksitas kasusnya juga cukup menarik gitu, karena memang gak pernah disangka-sangka ternyata sebuah kasus yang tidak berhubungan dengan kasus utama ternyata punya korelasi yang sangat erat. Bahkan bisa menemukan langsung pelakunya. Yang memang masih gue bingung juga tuh, kenapa Sheila DeValo tidak meminta dirinya untuk diwakili oleh pengacara. Padahal kan pengacara itu kalau memang lu gak bisa nge-hire pengacara pribadi lu, itu pengadilan itu akan memberikan lo pengacara. Tapi Sheila DeValo memilih untuk tidak pakai pengacara. Banyak bacot, ketahuan sama juri bahwa suara pelapor anonim pada saat itu adalah dirinya sendiri. Itulah dia keblunderan dari Sheila DeValo. Kasusnya cukup besar pada saat itu. Kalau kalian mau baca-baca ya kalian bisa search lah. Sheila DeValo tuh banyak banget pembahasannya di berita-berita ya, di The Sun, segala macam tuh banyak banget. Kalian bisa baca lebih detail lah soal permainan erotikanya dia bersama Paul Christos sebelum kejadian ini. So itulah dia kasusnya Sheila DeValo. Kalau kalian misalnya tertarik dengan kasus ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe pastinya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan follow gue juga di @rivaldosantosa. Kalian bisa follow gue di Instagram, di Twitter. Kalian di sana kalian bisa DM gue kasus yang menarik untuk gue bahas. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya karena masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas, yang kita kupas. Sudah lama juga nggak bahas kasus-kasus orang-orang biasa seperti ini yang sebenarnya memang kadang lebih menarik ya dari kasus-kasus orang besar. So see you guys on the next case. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.